Film dibuka dengan memeriahkan sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama sang suami bernama Christian, istrinya bernama Idul. Kemudian anak laki-laki bernama Sundari. Si kecil bernama Julia. Mereka semua akan segera pindah dari sana, pindah ke suatu tempat yang lumayan jauh dari sana. Sebelum itu Christian pergi ke kantornya terlebih dahulu. Dia bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Hari itu keadaan gunung di sana terlihat lelah, tak ada apapun pergerakan yang mencurigakan, semua berjalan sebagaimana mestinya. Di kantor mereka, semua mengadakan perpisahan untuk kepergian Christian karena memang hari itu adalah kali terakhir Christian bekerja di sana, ketika Chris sedang merapikan peralatan kantornya akan dibawa pulang. Tiba-tiba terjadi suatu pergerakan gunung yang terlihat sangat aneh, gerakannya tidak terdeteksi. Tapi semua alarm menyala di rumah Christian, rasa terus saja memikirkan gerakan burung yang aneh tadi, dia terus saja memantaunya dan merasa sangat cemas, tapi untung saja istrinya menenangkannya dan berkata kalau takkan terjadi apapun pada gunung itu. Mereka pun kembali mengemasi barang-barang, dan kemudian berpamitan kepada para semua tetangga, akhirnya mereka pun pergi di pelabuhan mereka harus menunggu kapal untuk menyeberang. Saat di sana entah kenapa Christian merasa seperti tak tenang, dia terus saja memikirkan gunung itu seperti ada sesuatu yang memang salah saat itu. Akhirnya Christian memutuskan untuk kembali ke kantornya terlebih dahulu. Dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil, sementara itu sang istri tidak bisa berangkat bersama-sama. Karena dia harus bekerja terlebih dahulu, dia bekerja di sebuah hotel yang tak jauh letaknya dari rumah. Di hotel saat itu memang sedang ramai pengunjung. Karena memang saat itu sedang musim liburan. Sedangkan di kantor, Christian menjelaskan ke semua rekan-rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung itu. Dengan menggunakan helikopter, Christian dan teman-temannya bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi gunung tersebut. Dia pun berhenti, Christian dan temannya memasuki celah-celah gunung dengan sangat hati-hati. Mereka juga terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk memantau keadaan Christian. Temannya menemukan gulungan kabel alarm di sana, tapi ternyata benar gulungan kabel itu telah terputus. Disimpulkan memang ada pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm sebelumnya menyala. Christian juga meyakinkan bosnya untuk memberikan peringatan, dan kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di kota, tapi anggota menyetujuinya karena menurutnya akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Ditambah para turis yang mengunjungi kota saat itu sedang ramai-ramainya, Christian tak bisa melakukan apapun karena putusnya kabel itu memang belum terlalu cukup bukti untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Dia pun pergi dan ternyata anaknya sudah tak ada di mobil. Mereka pergi ke tempat kerja ibunya. Akhirnya Christian memutuskan untuk berita esokan harinya, karena sudah tak ada lagi kapal untuk menyeberang. Julia memilih untuk tidur bersama sang ayah, sedangkan Sunter yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya, pilih menginap di hotel di mana ibunya bekerja malam itu. Semua berjalan seperti biasanya. Christian terus memandangi gunung itu dari rumahnya. Kemudian kedua teman kerjanya tidur di stasiun pengawasan istrinya, pekerja dan Sutra bermain skateboard di basement hotel itu. Di saat teman Christian sedang mengawasi gunung itu, tiba-tiba alarm nyala. Dia langsung berlari membangunkan temannya yang lain. Dia memanggil kedua temannya yang tidur di stasiun pengawasan. Dan memperlihatkan anggaran gunung itu yang menyala, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memeriksa langsung masuk ke celah-celah gunung itu dengan pengalamannya. Christian merasakan ada suatu gerakan yang terjadi gunung itu, dia juga melihat segerombolan burung yang terbang pergi dari gunung, sementara itu di bawah sana, tiba-tiba saja terjadi gempa yang mengakibatkan batu-batu dari atas mulai mencapai mereka berdua, dan membuat mereka terjebak di bawah sana. Sementara itu di stasiun, pengawas alarm menyala semua dan kini kedua celah gunung itu seperti bergerak, dan akhir-akhir mereka berdua, alarm yang tak diinginkan semua orang pun dinyalakan. Program evakuasi seluruh orang dari kota pun dikumandangkan, orang-orang yang telah tertidur lelap, terbangun sedangkan di bawah sana gunung sudah mulai berhenti bergerak, tetapi kemudian gunung itu benar-benar roboh dan jatuh menuju lautan yang menimbulkan gelombang air yang sangat besar. Gempa kembali mulai terasa,
dan kini orang-orang hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar meluluhlantakkan semuanya. Christian langsung berlari membawa Julia menuju mobil, dia langsung tancap gas menuju ke perbukitan sementara itu di Hotel Hiden membangunkan semua tamu untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang di kota itu sangat panik, dan aku jadinya contouring hidung kemudian menelpon suaminya dan Christian menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang terlihat sangat panik, mereka segera menyelamatkan dirinya masing-masing meninggalkan harta benda yang tak berarti apapun dibandingkan nyawa. Gelombang tsunami yang begitu besar benar-benar menuju ke arah kota, di hotel itu menyuruh semua tamu menaiki bis, tapi tidak bisa. Ia pun mencarinya ke kamar country. Sedangkan di luar Christian terjebak macet semua orang di kota panik dan berhamburan keluar membuat kemacetan yang begitu panjang, waktu tersisa 4 menit sebelum tsunami itu datang. Akhirnya Christian memutuskan untuk keluar dari mobilnya, ia juga menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing, dan berlari menuju ke tempat tertinggi. Di sana mereka pun berlari meninggalkan mobilnya masing-masing, yang kini sudah tak terpikirkan sedikit pun di benak mereka. Sementara itu sendiri tak kunjung ditemukan mereka hanya punya waktu 1 menit sebelum tsunami itu mengerjap. Semua orang berlari sekencang-kencangnya tapi tsunami besar itu kini sudah ada di hadapan mereka. Krishna menitipkan anaknya kepada temannya, ia berniat menyelamatkan seseorang yang tersangkut mobil, dia membantu wanita itu berjalan, namun tsunami yang begitu besar sudah dekat di belakangnya. Christian sadar dia takkan berhasil. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman. Christian dan wanita itu akhirnya diterjang oleh tsunami yang sangat dahsyat, membuat mereka terpontang-panting di dalam gelombang tsunami. Sementara itu, di hotel dia akhirnya menemukan country yang sedang asyik bermain skateboard di basement. Saat mereka keluar tsunami besar sudah ada di hadapan mata, tak ada lagi kesempatan bagi mereka selain masuk ke dalam hotel. Jadi cukup, namun Hyun dan anaknya malah masuk ke dalam ruangan bawah tanah, mereka juga bersama dengan sepasang kekasih namun sayang sepasang kekasih tersebut tak bisa selamat, dan terbawa arus nem yang sangat kencang, Hidung dan Sundari menutup rapat-rapat pintu di sebuah ruangan, kini tsunami sudah berlalu. Christian selamat dari tragedi mengerikan itu mayat tergeletak di mana-mana, dan semua bangunan porak-poranda terbentuk. Christian menyadari bahwa wanita yang ia tolong sudah tewas akibat gelombang tsunami. Sementara itu pegawai stasiun pengamat burung sangat menyesal, karena tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan. Christian kemudian mencari anaknya untuk saja dulu, ia selamat karena berhasil sampai di bukit tertinggi sebelum tsunami itu. Sedangkan di hotel, Idun Soundtrack dan satu orang lagi terjebak di sana, menyadari bahwa HP-nya masih dapat menyala. Christian menelepon ke tempat penampungan. Dia bertanya apakah ada busur tali, sana sekali tapi tak ada bus yang sampai di sana. Christian percaya bahwa istri dan anaknya masih hidup, dan terjebak di hotel ia pun berniat pergi ke kota dan menuju ke hotel. Julia dititipkan bersama temannya mengerti dan menyadari bahwa sang ayah akan menyelamatkan sang ibu, dan sang kakak Julia pun menurut untuk ditinggalkan. Saudara dan ibunya mencoba untuk membuka pintu, tapi sama sekali tak bisa karena tertahan oleh air yang ada di luar, bahkan air tersebut kini mulai masuk melalui celah-celah pintu. Membuat mereka cemas akan mengalami ruangan tersebut, Christian yang telah sampai di kota sangat tercengang melihat keadaan kota yang sangat mengerikan. Semua bangunan sudah rata dengan tanah tak ada yang tersisa karena terjangan gelombang tsunami, bisa Nafrizal seperti menginjak sebuah kaca yang ternyata itu adalah busuk. Ya gimana seharusnya istri tanahnya di sana ia menemukan senter, dan kemudian membuka pintu bus tersebut di dalam bus itu penuh dengan mayat-mayat. Bahkan ia juga menyatakan kerja istrinya yang sudah tewas di dalam sana, ini dia memanggil anak dan istrinya, namun tak ada jawaban dan memang di sana tidak ada anak dan istrinya ia pun memutuskan untuk mencarinya kembali di dalam hotel. Hidung dan anaknya bersama satu orang lagi, sudah benar-benar akan tenggelam mereka terus mencoba membuka pintu yang ternyata pintu itu tertahan oleh runtuhan beton dari luar.
Tak ada lagi harapan bagi mereka untuk selamat, bahkan orang yang bersama mereka kini sudah tewas karena kedinginan. Sementara itu Christian sudah masuk ke dalam hotel. Dia memanggil-manggil anak dan istrinya. Ia pun mengimbau Christian terus menyusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya ia menemukan tas milik Soundtrack. Mengira bahwa anak dan istrinya telah tiada. Lantas membuat Christian menyesal dan memukul-mukul bersih, karena merasa bersalah. Suara bersih itu justru membuat anak dan istri yang tersebar di bawah sana mendengarnya. Namun sekarang air kembali datang dari ventilasi udara. Soundtrack berteriak memanggil saya. Christian yang mendengarnya langsung menyelam dan mencoba membuka pintu yang tertahan oleh beton dari dalam pilum. Dan sore juga membantu mendorong pintu hingga akhirnya pintu terbuka, dan Christian menyuruh istrinya untuk pergi terlebih dahulu. Dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih di dalam sendiri, yang kedinginan membuat seluruh tubuhnya membeku, tapi Christian mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang, dan menyelamatkan diri. Mereka kembali berenang, namun di tengah jalan Christian kehabisan nafas yang malah membuat Yapani sang ayah langsung memberikan oksigen yang dia punya. Karenanya dan menyuruhnya untuk segera pergi, namun hal itu justru membuat Christian kehabisan nafas, dan akhirnya dia berkorban demi anaknya agar selamat di dunia. Melihat hanya anaknya yang kembali langsung menyusul suaminya, dia mengeluarkan suaminya dari sana yang sekarang sudah tak sadarkan diri, itu langsung memberikan pertolongan pada suami. Namun, Christian tak kunjung sadar. Ia terus berusaha mengeluarkan air dari perut sang suami. Soundtrack pun ikut membantu sambil menangis. Tahu kehilangan sang ayah, tak kunjung sadar. Hidung tahu bahwa suaminya tak terselamatkan dan meninggal. Yakin masih ada pada diri sendiri, dia yang sebenarnya sangat menyayangi sang ayah terus-menerus menekan dada ayahnya, hingga usahanya membuahkan hasil. Christian kembali sadar, dan akhirnya mereka bertiga pun selamat. Di penampungan, Julia terus berharap menanti kedatangan ayahnya hingga akhirnya ayah hiu dan sangat terlihat olehnya dari kejauhan. Julia langsung berlari memeluk ibu dan ayahnya, kemudian film pun berakhir.